aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 29 Agustus 2020 berjudul Masa Depan yang Penuh Badai. Ayat inti kita terambil di dalam buku Wahyu 13 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Mari kita ikuti penjelasannya. Khayal Zakaria mengenai Yosua dan malaikat itu diterapkan dengan lebih tegas kepada pengalaman umat Allah pada penutupan hari pendamaian yang besar. Jemaat yang sisa akan menghadapi pencobaan dan kesusahan yang besar. Mereka yang memelihara hukum Allah dan beriman pada Yesus akan merasakan murka naga dan bala tentaranya itu. Iblis menganggap dunia ini sebagai rakyatnya. Dia sudah menguasai jemaat yang murtad, tetapi disinilah suatu kelompok kecil yang melawan kebesarannya. Jika dia dapat menghapuskan mereka itu dari permukaan bumi, maka kemenangannya akan lengkap. Sama seperti dia memengaruhi bangsa-bangsa kafir, menghancurkan bangsa Israel. Demikianlah dalam waktu yang dekat, dia akan membangunkan kuasa kejahatan dunia untuk membinasakan umat Allah. Semua orang akan dituntut menurut undang-undang buatan manusia yang bertentangan dengan hukum ilahi. Mereka yang akan tetap setia kepada Allah dan kepada tugasnya akan diancam, dicaci, dan dibuang. Mereka akan dikhianati, baik oleh orang tua maupun saudara-saudara dan oleh keluarga dan sahabatnya. Satu-satunya pengharapan mereka ialah pada rahmat Allah. Satu-satunya pertahanan mereka ialah doa. Sama seperti Yosua memohon di hadapan malaikat itu, demikianlah jemaat yang sisa dengan hati yang remuk dan iman yang tekun memohon keampunan dan kelepasan melalui Yesus juru damai mereka. Mereka sungguh menyadari betapa jahatnya hidup mereka. Mereka melihat kelemahan dan ketidaklayakan mereka, dan sementara mereka memendangi diri, mereka hampir putus harap. Penggoda itu siap menuduh mereka sama seperti dia siap menuduh Yosua. Dia menunjukkan pakaiannya yang kotor, kelemahan tabiatnya. Dia menghadapkan kelemahan dan kesalahan mereka, dosa karena tidak bersyukur, keadaan mereka yang tidak sama dengan Kristus yang sudah menghina penebus mereka itu. Dia berusaha menakut-nakuti manusia dengan perasaan bahwa keadaan mereka itu tidak dapat diharapkan lagi, bahwa kenajisan dosa mereka itu tak akan pernah terhapuskan. Dia mengharap dengan jalan demikian akan merusak iman mereka sehingga mereka menyerah kepada pencobaannya, meninggalkan kesetiaannya terhadap Allah, lalu mereka menerima tanda binatang itu. Iblis mempertahankan tuduhannya terhadap mereka itu di hadapan Allah, serta menyatakan bahwa mereka tidak berhak lagi mendapat lindungan Allah karena dosa mereka itu, lalu menuntut haknya untuk membinasakan mereka sebagai pelanggar. Dia mengatakan bahwa sama seperti dia dibuang dari sorga, maka mereka itu patutlah tidak beroleh kemurahan Allah. Apakah mereka ini, katanya, orang-orang yang akan mengambil tempat saya di sorga dan juga tempat malaikat yang menggabungkan diri dengan saya? Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 472 hingga 473. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini
akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa masa depan yang penuh badai, namun Allah yang kami sembah sanggup menolong kami dari badai tersebut. Pada pagi hari ini hamba berdoa bagi para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan kasih setia Tuhan, rahmat-Mu besar bagi kehidupan pelayanan mereka, agar di dalam pelayanan mereka kepada orang-orang yang terinfeksi wabah corona, dengan bantuan kuasa Tuhan, mereka juga dapat memperoleh kesembuhan. Hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Kiranya Tuhan urapi mereka dengan kasih dan setia Tuhan, agar mereka akan menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik dimanapun mereka berada. Kiranya berkat senantiasa menjadi milik bahagian mereka. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya besar rahmat Tuhan bagi kehidupan mereka, dan mereka juga akan bertanggung jawab dalam tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Biar dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup